Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hari ini aku mau bikin pandan ogura cake dengan bahan-bahan yang sederhana tanpa tambahan pengembang, hasilnya lembut, moist, fluffy. Langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Nah, kalau udah siapin semua bahan, aku mau jadiin satu, campur, pakai santan kental, aku pakai 1 saset kecil seperti ini, dan tambahkan perisa pandan secukupnya aja, kira-kira 1/4 sendok teh. Aduk rata sampai menyatu. Seperti ini kira-kira hasilnya ya. Lanjut kita mau mixer kuning telur dan 1 telur utuh. Jadi ini ada 5 kuning dan 1 telur utuh, juga sebagian gula pasir. Tidak semuanya ya, sebagian setengahnya aja. Setengahnya lagi aku sisihkan. Sampai dia tercampur rata. Ini sekitar 2-3 menit saja. Kemudian kita campur tadi yang sudah dibikin sambil di mixer ya. Sampai tercampur rata lagi sekitar 1 menit saja. Sebentar aja, hanya sampai tercampur dengan baik. Kemudian ini terigu, aku pakai terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Aku pakai segitiga biru ya, apa ya? Segitiga biru ya. Itu diaduk lagi di mixer ya. Kalau pakai mixer yang besar itu bisa di kecepatan rendah saja. Semenit lagi sampai dia tercampur dengan baik. Ini udah cukup, nggak sampai semenit, seperti ini hasilnya. Mau bersihkan ujung mixernya ini, dicuci bersih dan dilap kering ya. Sebelum menuju ke langkah selanjutnya, bisa panaskan oven di 160 api atas bawah. Dan siapkan juga air panas, kita panaskan air untuk au beng meri. Jadi kita mau water bath atau di steam bake ya. Aku udah siapin juga loyang 20 kali 20 yang sudah dialasin dengan kertas baking atau parchment paper. Sekarang tinggal lanjut putih telur dan sisa gula pasir yang tadi. Jadi di mixer dulu, kalau dia udah berbuih, masukkan gula pasirnya sampai dia stiff, sampai dia kayak kaku, putih dan kaku ya. Nah, ini di kecepatan sedang sampai dia berjejak seperti ini, sekitar 2-3 menit saja. Sekarang kita udah punya adonan hijau dan adonan putih. Sekarang hanya tinggal menyatukan saja. Jadi diambil sedikit dulu, secukupnya aja. Kemudian aduk lipat, aduk lipat. Nah, ini sangat menentukan ya, jadi usahakan dia benar-benar kita campurnya itu perlahan saja. Jadi nanti dia itu mengembang tanpa tambahan pengembang, tapi dari si putih telur, dari merahnya ini ya, putih telur yang kita kocok tadi. Aduk perlahan, ovennya juga udah mulai panas, airnya juga udah panas, jadi bikin ini tuh cepet sekali, tapi ovennya yang 1 jam sendiri ya, mengovennya, memanggangnya. Teman Dapur Dina ada dari berbagai daerah. Kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Aini dari Bangkinang Riau dan Sandra Joan dari Belanda, juga Mira di Jember, Jawa Timur. Terima kasih. Seperti ini hasilnya. Warnanya merata, cantik sekali. Pastikan ya sampai yang di bagian bawahnya. Bisa langsung aja tuang di loyang yang udah kita siapin, udah dialasin dengan kertas baking. Penting banget dialasin dengan kertas baking bagian bawah dan juga samping-sampingnya. Yang aku pakai adalah loyang 20 kali 20. Nah, ini sebelum dimasukkan oven, kita mau hentak dulu dia beberapa kali supaya gelembung-gelembung udaranya keluar. Seperti ini ya. Lihat ada gelembung-gelembungnya. Sudah siap untuk di oven. Di sini aku menggunakan 2 loyang, yang satunya lebih besar,
sekitar 26 kali 26, yang ini lebih kecil 20 kali 20. Airnya tadi udah panas, langsung aja dituang. Usahakan tidak masuk ke dalam loyang yang berisi adonan. Nah, ini siap dipanggang 55 menit di api atas bawah suhu 160 derajat Celcius. Sesudah 50 menit atau 55 ya, kita bisa lihat dari atasnya. Kalau dia udah matang, udah kecoklatan, kita akan panggang 5 menit tanpa steam bake. Nah, ini sesudah 55 menit tambah 5 menit bisa dites tusuk ya. Kalau dia udah tidak ada yang menempel sama sekali adonannya, berarti dia udah matang dengan baik. Selanjutnya, ketika diangkat, kita bisa hentak gitu ya, beberapa senti dari atas, kayak 3 senti gitu. Nah, seperti itu. Itu supaya apa sih? Supaya dia tidak terlalu kempes gitu, nggak mengempes. Dan ini harus langsung dilepas dari loyangnya. Ini kertas bakingnya juga bisa langsung aja dilepas ya, pelan-pelan aja. Kemudian dibalik ya, jadi yang ini bagian bawahnya ini kita mau tetap di bawah. Nah, kemudian setelah dia dikeluarkan dari loyangnya, bisa ditaruh di, ini ada gelas di ujung sini dan di ujung sini, supaya dia ini uapnya tuh segera keluar juga dari sini. Itu membantu dia biar tetap empuk dan gak soggy. Pandan oguraku udah jadi, ini tuh simple banget. Ini yang aku bikin barusan bersama-sama dengan kalian. Ini aku udah bikin tadi siang. Jadi aku bikin 2 sengaja. Resepnya persis sama. Tapi karena ini masih menunggu dia hangat, aku mau tunjukin yang ini. Sama persis kok. Kita potong sama-sama. Ini dia super lembut. Dan sebaiknya itu dipotong waktu dia sudah di suhu ruang. Jadi bukan pas dia lagi panas. Cantik sekali. Ini cantik banget dia, lembut. Lihatin ya dalamnya. Wow, sekeren itu. Lembut banget, tanpa tambahan pengembang. Mantap. Penting banget bahwa putih telurnya itu wadahnya bersih dan kering. Tidak tercampur dengan kuning, dan mixernya itu harus kering. Telur yang aku pakai di sini adalah telur yang keluar dari kulkas. So it's okay pakai telur yang keluar dari kulkas. Dia itu relatif lebih mudah untuk dipisahkan antara kuning dan putihnya. Bikin putih telur, kocokan putih telurnya itu, merengnya itu paling terakhir karena suhu dapurku itu hangat. Jadi itu paling terakhir supaya dia nggak berair putih telurnya. Dan penting banget dipanggang di suhu rendah. Aku 160 derajat Celcius. Supaya dia kalau di suhu tinggi, misalnya 180, dia akan naik banget. Set, di dalam begitu dia keluar, dia langsung kempes ya. Dan ini penting banget didinginkan dengan cara seperti ini, uapnya habis, jadi dia tidak benyek hasilnya. Segitu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga aku yakin kita belajar sesuatu hari ini ya. Sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Aku mau lanjut potong-potong dan packing ini. Cobain yang ini. Oh, lembut banget. Oh iya, kemarin aku juga ketemu temanku dan aku bagiin ini. Aku bawain itu. Temanku bilang, oh ini ogura, oh ini chiffon ya. Nah, ogura ini dia itu sebenarnya antara kayak Japanese cheesecake lembutnya dan chiffon. Jadi seperti itu jadilah ogura ini. Tapi kalau kalian tanya di rumahku, suami dan anakku, ini namanya bolu pandan. Nah, jadi menurut aku perbedaan chiffon dan ogura itu dia di steam bake. Jadi ditambahin air di wadah yang lebih besar, kemudian dipanggang di wadah yang lebih kecil. Di au bain marie. Jadi di steam bake. Kalau chiffon, dia tanpa ditambahin air panas. Seperti itu.